Kisah seorang Kaluna dalam film Home Sweet Loan menarik banyak perhatian masyarakat karena selain ternyata terlalu relate sama kehidupan, Kaluna ini ternyata dia itu pinter banget ngelola keuangannya. Seperti itu. Wow. Oke, halo semuanya, aku Ulfi dan ini rekan aku. Halo, saya Rizka. Oke, selamat datang di Mental Mantul Podcast. Teman ngobrolin kehidupan. Oke. Nah, di episode kali ini kita itu bakalan fokus sama salah satu poin penting yang memicu sama terjadinya kesehatan mental tersebut ya, yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, ya kan, faktor ekonomi nih. Betul. Memang sih faktor ekonomi kan seperti yang sebelumnya kita bahas menjadi faktor penting dalam menentukan seseorang itu terhindar dari stres atau tidak. Yes. Bisa mengalami stres atau tidak. Tapi memang menarik ya film Kaluna ini ya, Home Sweet Loan ya. Home Sweet Loan. Ini ya Allah, memang permasalahan dari sandwich generation ya. Di mana banyak tuntutan dia untuk keluarga ya jatuhnya. Gak cuma untuk dia tapi untuk keluarga, bahkan kayak di sini tuh kasusnya Kaluna itu kakaknya ya, ngurusin kakaknya juga gitu. Betul. Kayak gitu. Nah, yang mungkin relate sama kehidupan kita, mungkin sama teman-teman juga semuanya, itu lebih ke bagaimana cara mengatur keuangannya, karena pengaturan keuangannya Kaluna itu sehebat itu gitu. Banyak yang nggak percaya, dia itu dengan gaji nggak nyampe 10 ya, 7 jutaan apa, dia bisa mengumpulkan uang 300 juta dalam jangka waktu kerjanya berapa ya, 6 apa 7 tahun gitu, dia bisa ngumpulin itu. Mungkin teman-teman nanya lah, aku udah berapa tahun kerja, udah dapat apa aja nih gitu. Aduh, kok jadi kerefleks ya? Bener. Ya, kan? Memang jadi pertanyaan sih, kamu kerja buat apa dulu? Kalau kerja memang, tapi kebanyakan sekarang kerjanya habis karena tadi teman-teman nggak sadar bahwa teman-teman lagi dalam kondisi mental dengan self reward terus. Ya, self reward itu butuh. Self reward first gitu. Ya, itu butuh, Vi. Butuh, tapi harus seimbang dan positif. Ya, benar banget. Nah, terkadang keuangannya teman-teman belum tahu ini butuh atau enggak. Tapi yang penting aku punya aja dulu deh, pikirin nanti deh ke depannya ya. Kalau kita itu kalau di ilmu keilmuan kita itu impulse buying ya. Betul, impulse buying. Dan mungkin si impulse buying itu efeknya juga kita stres juga ujung-ujungnya. Banyak kok orang yang hidup dari gaji itu kayak yang penting kayak gua sampai bulan depan aja udah alhamdulillah. Dan ngalamin gak sih teman-teman yang bekerja gitu kan, kita lah orang sama teman-temannya kadang ada yang nanya gajian tanggal berapa, padahal ini pasti seminggu lagi. Atau kalau enggak, pinjem dulu dong, uang gue udah nipis gitu ya, nanti gajian aku bayar gitu terus nih polanya tiap saat. Sama-sama gitu kan. Iya, padahal dalam artian seperti ini kita sama deh pekerjaannya. Ya mungkin kita nggak tahu ya tanggung jawab dia seperti apa. Cuma itu sebagai tanda nggak sih, Vi, kalau seandainya dia itu belum mampu mengatur finansial dia. Yes. Padahal nih ya, dampak dari pengelolaan keuangan itu bisa merambat kemana-mana. Berdasarkan ini nih, ada penelitian dari surveinya OJK, sekitar 40% masyarakat Indonesia itu kesulitan finansial karena nggak bisa. 40%? Ya, karena nggak tahu caranya kayak perencanaan keuangan yang baik itu kayak gimana. Ya seperti yang gue bilang, mereka itu hidup dari gaji ke gaji, dari bulan ke bulan gitu. Jadi kayak buru-buru nabung gitu ya kayak betul. Sampai juga alhamdulillah, padahal nggak seperti itu ya teman-teman. Ingat pepatah waktu kecil kita, mungkin nabung pangkal kaya. Iya. Tapi nggak gitu juga. Kita perlu saving itu untuk kita sendiri, karena terlalu banyak kasus apalagi di kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini, tiba-tiba PHK teman-teman. Lah, betul. Jadi maksudnya memang kondisi yang tidak baik-baik saja ini kan bisa kita counter
agar nggak muncul kecemasan dalam diri kita. Kalau kita punya strategi-strategi atau plan-plan, oh seandainya saya udah punya keuangan A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi sometimes tiba-tiba badai PHK datang ataupun badai pengurangan gajinya datang, karena kita nggak bisa jadi loh pas COVID waktu itu kan beberapa gaji dipotong, benefit dipotong. Jadi kan kalau kita nggak punya beberapa tabungan yang cocok kan, yang terjadi adalah ya tadi ujung-ujungnya pinjol. ya pinjolnya terus bertumbuh, gali lubang tutup lubang, ujung-ujungnya yang terakhir adalah sakit mental, Vi. Yang terjadi kasusnya banyak orang bunuh diri. Bunuh diri lagi nih. Iya kan, bunuh diri lagi gara-gara gak cuman bunuh diri, kasus bukan dari pinjol ke apa sih, judi online ya. Iya betul. Ingat gak kasus yang istrinya membakar suami hidup-hidup? Betul banget. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar bahwa ada suami ya bakar hidup-hidup istrinya. Salah. Kebalik istrinya malah. Oh my god, sorry Kebayang gak sih seberapa tekanan si istri itu sampai dia punya perasaan ya ingin membakar hidup-hidup suaminya, padahal mereka berdua itu sama-sama polisi. Tahu kan konsekuensinya seperti apa? Betul. Jadi polisi loh. Dalam artian memang kan itu sebuah profesi mulia yang memang diharapkan secara kecerdasan emosinya sudah cukup mampu ya gitu. Ternyata nggak menutup kemungkinan loh sampai dia mengalami masalah mental sedemikian rupa gara-gara uang guys. Jadi memang itu hal yang perlu kita benar-benar sikapi ya untuk saat ini ya Ki ya. Iya. Itu hanya dampak yang kita apa ya namanya, dampak 1-2 yang terlihat. Yang nggak terlihatnya banyak ya. Kalau kasus aku ya, orang-orang di sekitar aku itu kayak setiap aku pulang kampung tuh mesti ada cerita. Tau nggak? Si A istrinya kecanduan pinjaman, nggak cuma pinjaman online lah ya, pinjaman kayak kredit bank keliling. Oh iya. Abis itu suaminya kena judi online, kayak kecanduan judi online. Aduh, perfect. Wah combo ya. Maksudnya suami istrinya sama-sama melakukan, akhirnya yang terjadi sampai akhirnya orang-orangnya itu kayak dijari jadi buronan sekecamatan, atau itu kayak hal-hal yang biasa di kampung. By the way itu di kampung ya aksesnya padahal menurut kita kok dia bisa tahu gitu, tapi ternyata enggak. Di kampung itu banyak banget bank keliling itu super banyak banget, padahal misalkan suaminya kerja ya. Iya benar-benar seserem itu ya. Kuncinya ada di pengelolaan keuangan teman-teman. Dia itu nggak tahu budgetnya untuk makan itu sebenarnya normalnya tuh berapa sih. Kadang suami itu nggak juga, dia merasa ngasih ke istrinya tanpa tahu harga cabai berapa, harga beras berapa gitu kan. Itu kan nggak tahu, sampai harusnya si istri itu harus nggak bisa hidup kalau dia nggak pinjam, sampai berani nggak bilang dulu sama suaminya kalau dia itu pinjam ke bank. Kasus-kasus hal itu tuh kayak banyak banget. Mungkin penelitiannya juga banyak banget ya sebenarnya. Cuman aku nggak sempet ngeliat. Ya, dari data riset penelitian di kakak sendiri ya memang faktor terbesar untuk stres atau perpisahan itu dari pasangannya itu bukan karena ketidakcocokan pola pikir misalnya gitu, yaitu iya jadi salah satu, cuma tertingginya adalah ekonomi. Udah, kalau mentok-mentok ekonominya udah ini akhirnya merembet, jadi pemicunya nanti akhirnya salah satu menyalahkan, komunikasinya timpang, kayak tadi komunikasinya timpang dong kan. Istri tidak bisa menyampaikan bahwa itu kurang uang atau bahan-bahan semua naik dan sebagainya, tidak bisa memberikan pengertian yang cukup kepada pasangannya, dan pasangannya pun tidak membuka diri untuk menerima masukan, inputan, atau mencoba mencari tahu atau menanyakan lah misal intinya ya masa bodoh ini uang, udah kamu pikirin, aku yang kerja, kamu yang ngurus rumah, udah urusan lain bukan tanggung jawab saya. That's why itu juga mungkin ngaruh juga ya ke istri itu stres apa di rumah, karena dia itu harus ngatur
uang aja, belum lagi ngatur uang buat les anak-anaknya, buat sekolah anak-anaknya. Nah, ya, betul. Udah terlalu banyak. Iya. Sama halnya kalau tadi masalah-masalah tadi yang udah Ulfi jelasin, kita perlu dong berarti strategi khusus buat bagaimana mengatasi masalah-masalah keuangan di dalam keluarga lah khususnya. Karena kan keluarga miniatur kehidupan ya, dalam artian ini berpolitik pertama itu ya di keluarga. Karena itu berorganisasi, iya makanya. Pola orang tua dalam mengatur anaknya itu akan bukan mengatur anaknya, mengatur keuangan itu akan diturunkan kepada anaknya. Misalnya nih mama aku sampai sekarang itu dia itu selalu mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Ya. Makan nanti dulu, yang penting kita bisa mengupayakan dari yang apa di rumah gitu kan, kita petani, tapi untuk sekolah itu nomor 1. Itu akhirnya ke aku juga sekarang. Jadi kalau bisa anakku sekolah sesuai yang aku cita-citakan gitu kan, dan mereka dapetin sekolah yang terbaik versi yang sesuai dengan nilai kita gitu, seperti itu akan nurun teman-teman. Bagaimana nabungnya, pola menabung betul. Saving seperti itu juga diturunkan oleh ke orang tuanya ya, faktor keluarganya. Gimana solusinya yang tepat, Devi? Kasih tahu sobat mantul semua di sini. Ya tips-tips lah untuk mengatur keuangan. Bukan tips, berbagi pengalaman. Salah satu cara terbaik buat tahu itu semua itu dengan melakukan budgeting. Tapi buat sampai ke budgeting itu kamu harus nulis dulu nih, setidaknya rutin mencatat keuangan kamu. Pemasukan, kita tahu pemasukan dan pengeluaran kita selama 3 bulan lah, setidaknya kita bisa mengevaluasi kira-kira sebenarnya dalam waktu sebulan itu kita butuh uang berapa untuk living, kayak makan, tempat tinggal, kos, kayak internet, kayak gitu kan udah menjadi kebutuhan utama ya, itu masuk ke living. Dan berapa persen sekiranya uang yang bisa kita tabung, berapa persen sekiranya uang buat self love tadi, gitu. Nah, metode yang paling familiar, yang paling banyak dilakukan oleh nggak cuma penelitian sih, mungkin disarankan sama orang-orang spesialis financial planner itu metode 50-20-30, tau nggak Kak? Oh iya, 50-30-20 nih. Betul. Saya ingatnya 20%-nya buat nabung. Iya. Nah, 50% itu untuk living, kayak yang aku udah bilang tadi, tempat tinggal, makan, itu kan masuk ke living. 30%-nya itu untuk kebutuhan lain. I think 20% itu untuk playing dan 30%-nya untuk saving. Oke, kebalik berarti ya. Berarti teman-teman 30% dari pendapatannya itu ya harusnya di saving ya. Tapi disclaimer teman-teman, tidak semua orang bisa menggunakan metode tersebut. Karena ada kebutuhan lain setiap orang yang berbeda. Termasuk kayak orang yang baru kerja sama orang yang senior udah kerja, sama orang yang punya anak 1, punya anak 2, very different. Cuma intinya adalah yang tadi saya dapetin dari Ulfi, mungkin ada beberapa segampang itu kan, nggak tahu aja gajian gue berapa gitu kan, sok tahu nih berarti nggak. Intinya adalah teman-teman meluangkan waktu buat nulis deh. Udah pernah nulis belum? Kalau kalian belum pernah nulis, nggak akan kebayang pengeluaran kalian buat apa. Ntar kalau udah ditulis baru ketahuan, ternyata ya Allah, ternyata belanja aku sebanyak ini gitu kan. Ada fakta menarik. Jadi setelah aku menulis di awal-awal pas aku mau benerin keuangan aku, ternyata keuangan aku untuk subscription itu besar. Netflix, Spotify, belum lagi aku membaca webtoon. Wah, loh itu salah satunya. Iya, benar. Ketahuan tuh dari mana habisnya. Jadi kayak mungkin teman-teman kalau masih nanya juga nggak tahu uang aku kemana lah, harus mulai nulis. Dan tool untuk menulis sekarang itu gampang banget, banyak aplikasi teman-teman yang easy to access, easy untuk kita menulisnya kapan aja, di mana saja bisa open. Itu aplikasi dan free, itu banyak banget. Atau enggak kalau mau kayak Kaluna nih, dia Sapi itu dia pakai Excel lah, itu emang formatnya sudah ada disediain sama Excelnya sendiri. Aku pakai itu tuh enak banget karena enak buat baca enak. Iya. Atau kalau dua-duanya udah nggak bisa nih Mbak Kak,
masih alasan lagi. Ya ditulis pakai kertas nih teman-teman. Manual. Tiap bulan di buku ya, kayak dulu kita waktu zaman sekolah gitu kan, pengeluaran apa tulis lah teman-teman. Pernah jadi bendahara dulu sempet. Nah itu bisa ya nih ditulis. Kalau masih susah juga nih ya nulis per item nih, yang aku rasain itu per hari aja. Hari ini ngeluarin berapa untuk apa? Misalkan makan hari ini aku punya uang 100.000 tapi ternyata sisa 40.000, 60.000-nya untuk apa aja. Nah, nah itu ditulis gitu. Hari ini 60.000 untuk makan sama transport misalkan. Sesederhana itu gitu. Yang penting tahu. Simple sih, cuma tinggal kemauannya aja sih. Jadi nggak ada tuh lagi alasan bahwa aku nggak ngerti caranya gitu ya. Tadi udah cara yang sangat bagus teman-teman, ada aplikasinya mudah, Excel. Kalau menurut teman-teman itu ternyata masih cukup sulit, ya sudah ditulis tangan. Tulis tangan pun masih banyak apa tuh yang tadi mungkin aku nggak punya waktu dan sebagainya. Ya berarti pada dasarnya teman-teman belum ada kegiatan ya untuk memperbaiki keuangan keluarganya teman-teman ya berarti ya gitu. Betul. Kalau kakak sendiri punya pengalaman keuangan seperti apa gitu? Pasti semua orang dulu, saya pun di awal saya kerja pasti dasarnya kita masih kayak anak baru yang belum pegang, tiba-tiba pegang duit yang besar. Menurut saya pada zaman itu adalah akhirnya yang terjadi ya tadi impulse buying, di mana-mana saya beli, terus menempatkan sesuatu di saat yang tidak tepat, kayak tiba-tiba saya membeli baju lah, membeli apapun itu ternyata saya saat lihat almari saya gitu ya, kok penuh gitu kan. Itu beberapa hal loh, saya nggak butuh, tapi saya beli kayak gitu-gitu. Akhirnya yang terjadi adalah bener tadi Vi, di akhir mau apa tuh namanya gajian, nanya kok tinggal segini, padahal gaji saya ini beliin apa sih jatuhnya kan gitu, padahal nggak ada investasi apapun yang saya lakukan. Jadinya akhirnya cukup menyesal ya Vi ya gitu. Oke. Sekali lagi ya teman-teman, jadi untuk mengatur budgeting keuangan itu tidak semena-mena kita bisa terapkan sama di setiap orang gitu kan. Nah untuk itu nih teman-teman di sini kalau misalkan mau coba mengkonsultasikan dengan kondisi teman-teman pakarnya seperti apa, kita punya yang namanya apa Kak? Konsultasi layanan di Mental Mantul teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba search di mentalmantul.id teman-teman. Di situ kita punya layanan konsultasi mental, tapi tidak hanya mental, tidak hanya mental yang teman-teman tahu. Aduh aku nggak stres kalau apa. Nggak, keuangan itu kan tadi pemicu ya dari masalah-masalah mental. Jadinya kita harus preventifin dari sekarang. Jadi teman-teman bisa nanti di sana kita punya yang namanya layanan keuangan. Teman-teman jangan khawatir karena kakak di konselornya tuh sudah berpengalaman ya Kak. Ya, dan kami juga sudah bekalin teman-teman juga di sana, nggak hanya asal ya teman-teman. Di samping itu memang teman-teman sudah tersertifikasi menjadi lulusan dari sarjana ilmu keluarga konsumen gitu. Dimana memang teman-teman pelajarin kan, kita belajar terkait bagaimana manajemen keuangan, betul, memanage keuangan gitu. Masya Allah. Jadi ya itu yang memang nanti kita akan bisa berbagi share ilmu sama teman-teman, pengalaman, atau hanya sekedar menjadi teman ngobrol ya teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa sampaikan apa sih Kak yang harus kita lakukan, atau at least mau didengerin doang juga nggak masalah sih gitu. Cuma masalah keuangan doang kok. Ya banyak hal gitu. Kalau karena kita bahas keuangan jadi ya spesifiknya kita ngomongin keuangan. Kita masalah keuangan. Cuma tenang aja, masih banyak masalah mental pun ada, masalah perkembangan anak ada, masalah keluarga ada, atau masalah pribadi pun ada. Bisa teman-teman konsul. Ada 16 konsultan. Oke. Banyak banget tuh. Misalkan teman-teman lagi bingung nih, aku punya uang bonus nih Kak, 4 juta nih, kira-kira mau main ke Labuan Bajo apa tabungan aja, atau misalkan nanti kita akan bahas sendiri ya session untuk investasi yang cocok untuk mahasiswa, misalnya yang cocok untuk itu, nanti akan ada sesi sendiri deh. Jangan lupa terus pantengin podcast kita karena kita akan insya Allah ya kita rutinkan
seminggu sekali Seminggu ya. sekali, insya Allah ya Seminggu teman-teman sekali, gitu. Mungkin sebelum kita menutup mungkin ada kata-kata dari kita kali ya Vi ya gitu. Kalau dari saya pribadi adalah dari tadi kita ngomongin keuangan teman-teman, dan ini hal sensitif untuk teman-teman bisa memicu yang terjadinya masalah-masalah kesehatan mental. Jadi hal ini bisa dicegah kalau teman-teman mau mencegahnya gitu. Banyak tools-tools yang sudah disampaikan tadi sama Kak Ulfi, di mana untuk memanajemen keuangan kalian sudah ada aplikasi-aplikasi yang mendukung, sudah ada tools Excel, mungkin sama kayak Kaluna gitu bisa diterapin, atau teman-teman hanya sekedar menuliskan saja aja sudah cukup untuk membantu teman-teman melihat bagaimana sih keuangannya teman-teman. Ada dapat gambarannya, nggak hanya sekedar angan-angan atau asumsinya teman-teman aja gitu. Di samping itu teman-teman juga sudah kita fasilitasi secara free untuk bisa teman-teman melakukan konsultasi. Jadi masalah ini bisa ditanggulangin kalau teman-teman juga mau usaha. Tapi ya kalau teman-teman nggak mau usaha, ya jangan salahkan orang lain, jangan salahkan lingkungan sekitar, jangan salahkan perusahaan. Gaji aku segini kecil aja, dan jangan sebagainya. emang itu kamu yang nggak bisa. Ya bisa jadi memang apakah kita yang salah manage, ataupun memang setelah kita manage cukup bagus, teman-teman bisa untuk kayaknya memang ini tidak cukup untuk keuangan kita, akhirnya kita harus move atau mencari tambahan. Jadi yang masalah itu terjadi bukan untuk teman-teman dalemin terus, kayak dipikirin terus, tapi masalah itu terjadi cari solusi ya dengan cara teman-teman action. Apa sih yang bisa teman-teman pelajarin dari masalahnya teman-teman, jadi nggak sampai yang tadi menurunkan kualitas hidupnya teman-teman dan keluarga. Nah itu dia teman-teman podcast kita kali ini seputar keuangan, khususnya untuk budgeting ya. Jangan lupa nulis dan jangan lupa mulai dari sekarang juga. Nanti teman-teman. Oke, saya Ulfi. Saya Rizka. Sampai jumpa.